Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Paul. Untuk mempersiapkan diri para lektor, Ibu Nerliana, untuk pembacaan firman Tuhan dari 1 Tawarik 12 ayat 1 sampai 22, 1 Tawarik 12 ayat 23 sampai 40, Ibu Cinta. Kemudian nanti dilanjutkan 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16, Ibu Sarma. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Pak Krul Menik. Berdoa untuk firman Tuhan, Pak Krul. Oke, terima kasih Pak Gindo. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan dan dengarkan oleh Bapak. Biarlah pujian ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, dan layakkan kami untuk masuk dalam perkenanan-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Gembala kami Tuhan, Pastor Paujang Tuhan. Kiranya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk dapat melakukannya Bapa, hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Krul Menik. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Bu Vivin, Pak Alex. Salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa dalam hari yang baru dan semangat yang baru. Pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 12 ayat 1 sampai 40. Saya bacakan sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklag selama ia harus menyingkir keras Saul bin Kish. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Abiezer, kepala, dan Yoas, anak-anak Sema'a orang Gibea. Yetiel dan Pelet, anak-anak Asmawet. Beraka dan Yehu, orang Anatot. Yismaya, orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu yang mengepalai 30 orang. Yeremia, Yehaziel, Yohanan, dan Yozabat, orang Gidera. Eluzai, Yerimot, Bealia, Semaria, dan Sefaca, orang Harufi. Elkana, Yisia, Azareel, Yoezer, dan Yasobam, orang-orang Korah. Yoela, Zebajra, anak-anak Yeroham dari Gedor. Juga dari orang Gad, ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Ezer, kepala, Obaja, orang kedua, Eliab, orang ketiga, Mismana, orang keempat, Yeremia, orang kelima, Atai, orang keenam, Eliel, orang ketujuh, Yohanan, orang kedelapan, Elzabat, orang kesembilan, Yeremia, orang ke-10, Makbanai, orang ke-11. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan.
Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1.000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. "Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu. Sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Juga dari Manasye ada yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan raja-raja kota orang Filistin itu menyuruh dia pergi, katanya, "Mungkin dengan taruhan kepala kita, ia menyeberang memihak kepada tuannya, Saul." Pada perjalanannya ke Ziklag sebagian dari suku Manasye, Adnah, Yozabat, Yediael, Mikael, Yozabat, Elihu, dan Ziletai, kepala-kepala pasukan 1.000 suku Manasye, menyeberang memihak kepadanya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar, seperti bala tentara Allah. Demikian. Ya, Silakan saya lanjutkan. Sudah. Ya, saya lanjutkan. Ayat 23. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud, sesuai dengan titah Tuhan. Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak ada 6.800 orang yang siap untuk berperang. Dari Bani Simeon, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk berperang ada 7.100 orang. Dari Bani Lewi ada 4.600 orang. Ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harun, dan bersama-sama dia ada 3.700 orang. Selanjutnya, Zadok, seorang pahlawan muda yang gagah perkasa dengan 22 orang pemimpin dari puaknya. Dari Bani Benyamin, saudara-saudara sesuku Saul, ada 3.000 orang. Sampai pada waktu itu, kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul. Dari Bani Efraim, 20.800 orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan di antara puak-puak mereka. Dari suku Manasye, suku yang setengah itu
ada 18.000 orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk pergi mengangkat Daud menjadi raja. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Dari Zebulon, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata, 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Dari Naftali, 1.000 orang pemimpin, dan bersama-sama mereka 37.000 orang yang membawa perisai dan tombak. Dari orang Dan, orang-orang yang siap untuk berperang, 28.600 orang. Dari Asyer, orang-orang yang sanggup dan pandai untuk berperang, 40.000 orang. Dari seberang sungai Yordan, yakni orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye yang lain, orang-orang yang membawa berbagai-bagai senjata perang, 120.000 orang. Sekaliannya itu, prajurit-prajurit orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Mereka tinggal di sana bersama-sama Daud 3 hari lamanya, makan dan minum, sebab saudara-saudara mereka menyajikan makanan bagi mereka. Juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakar, Zebulon, dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal, dan lembu, yakni bahan makanan tepung, kue ara, kue kismis, anggur, dan minyak, lembu sapi dan kambing domba, dalam jumlah besar, sebab ada sukacita di Israel. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Bu Cinta. Silakan Bu Sarma. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan firman yang terambil dari 2 Timotius 4. Beginilah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah
Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiporus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Demikian. Amin. Terima kasih Pak Yuda, Bu Nerlena, Ibu Cinta, dan Ibu Sarma. Firman Tuhan pagi ini judulnya Rombongan Nabi 26. Silakan Pastor Paul. Nah, oke. Tolong tampilkan 1 Tawarik 12 ayat 32 ya. Ya, bagus ya. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sukunya yang dibawa perintah mereka. Menarik saudara ya, ini menarik. Jadi di antara orang-orang yang menjadi pasukan pasusnya Daud, ya dari semua suku mereka menyatakan bergabung dengan Daud. Nah, sebentar, sebelum masuk ke ayat 32 ini saya cerita ya. Daud itu ya ketika dia dikejar-kejar sama Saul, ya dia seharusnya bisa melawan, saudara ya. Dia bisa balas. Tetapi karena dia punya iman kepada Tuhan, dia tahu kalau memang dari Tuhan kan nggak usah dia berbuat kejahatan. Maka Daud dengan tulus hati dia ngalah, saudara. Ya, dia mengalah. Dia lari. Tentu saja lari. Kalau enggak kan perang nanti, saudara. Kenapa Daud lari? Apakah karena takut? Bukan, saudara. Kalau dihadapin perang nanti. Itu masalahnya. Bukan Daud tidak berani dengan Saul, saudara. Kalau dihadapin kelahi nanti. Ya, Anda ingat-ingat itu, saudara ya. Kalau Anda punya masalah, ketika Anda mengalah, itu bukan karena Anda lemah. Sehingga mentalmu jatuh. Ya, atau Anda akhirnya, oh nanti kalau gitu nanti saya dikira lemah, harus saya lawan. Itu kan godaan, saudara. Saya dulu begitu ya. Jadi saya gusar karena saya merasa dilecehkan. Ini orang belum tahu siapa saya ini. Kalau saya tekan balik, memang saya menang ya, saya jelas punya kekuasaan untuk itu. Tetapi itu salah, saudara. Kalau Anda mengalah seperti yang Tuhan ajarkan, ya, bukan berarti Anda itu jadi pecundang. Enggak, saudara. Justru karena Anda tahu dengan kemampuanmu, Anda tahu dengan kapasitasmu,
dan Anda punya iman, kalau memang dari Tuhan, sikap hatiku yang benar ini biarlah yang membuat aku menang. Dan hal ini memang akan membuat orang sekelilingmu akan menjadi gusar. Mengapa gusar? Karena orang-orang gimana sih, ajar saja, ajar saja. Nah, itulah saatnya Anda nanti kepancing apa enggak tuh. Ya kan? Setan kan akan manasin Anda terus. Ya kan? Beda dengan gereja di Indonesia, di persekusi ngalah karena takut, saudara ya. Bukan karena, ya. Bukan, beda ya. Anda ketika ditindas, mengalah, bukan karena takut, saudara. Kalau Anda takut, sebaiknya Anda lawan. Ya, itu terapi yang paling baik. Kalau Anda takut, apa Anda takut ketinggian? Anda naik ke tempat yang tinggi. Anda takut gelap, masuk ke tempat yang gelap. Oh, itu terapi yang paling bagus, saudara. Ya, Anda takut air, coba dengan air. Anda takut apa, saudara? Anda takut dengan istri, ya itu cerita beda lagi. Ya, kan? Kalau takut dengan istri, coba ini bubar, saudara. Tapi kalau Anda takut dipersekusi, lalu akhirnya menyebarkan roh ketakutan, itu spiritnya beda dengan Anda mengalah, ya, dan Anda menyebarkan, yuk kita mau mengasihi, nggak apa-apa, kita masih punya yang lain. Beda, saudara ya. Nah, yang sedang saya sebarkan adalah untuk mengalahkan rasa ketakutan itu, supaya Anda jangan takut. Bukan berarti kita tidak boleh mengalah. Berapa kali kita mengalah, kita lepaskan orang. Tapi ada saatnya kita kejar, saudara. Ada orang-orang yang harus kita kejar, tapi ada orang-orang yang kita lepaskan. Kita harus tahu kapan. Nah, ini yang namanya nih. Bani Isakar, orang-orang yang punya pengertian tentang saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bijaksana, saudara. Dia menghitung, dia juga menghitung bulan bintang, saudara ya. Oh, jangan ngomong itu dosa, enggak, saudara ya. Penanggalan Cina itu, kalau Anda melihat bulan bintang itu masalah dosa, enggak dosa. Orang tahu kayak Anda nonton filmnya Samok itu Cekuliang itu ya, dia bisa ngitung kapan angin datang, kapan itu maksudnya seperti itu, saudara ya. Nah, tapi yang saya mau ceritakan adalah makna rohaninya. Ya, makna rohani adalah apa? Orang harus tahu kapan dia melepas, kapan dia memegang. Orang harus mengerti kapan dia bertindak, kapan dia diam, kapan dia bicara, kapan dia diam. Bukan karena didrive rasa takut karena tidak berdaya. Bukan, saudara. Tetapi karena dia didrive oleh imannya. Ya, itu maksudnya, saudara ya. Jangan Anda tidak bertindak karena Anda takut, atau Anda bertindak karena Anda keburu hawa nafsu. Nah, itu ngawur, saudara. Bertindaklah karena Anda punya pengertian tentang saat yang baik untuk bertindak atau untuk tidak bertindak. Ya. Sehingga Anda tahu harus apa. Nah, itu yang namanya hikmat dan pengertian, saudara. Sehingga kita punya hikmat. Apakah hikmat? Apakah pengertian? Dulu sudah bolak-balik diajari. Pengertian itu adalah kita memahami apa yang sedang terjadi. Kenapa ini? Kenapa ini? Keder, saudara. Wah, ada orang memfitnah, ada orang ngantem, ada orang apa. Anda ngerti apa yang sedang terjadi. Mengerti nggak? Mengerti. Tahu resikonya, tahu. Lalu Anda punya hikmat, yaitu untuk bertindak, bagaimana mensikapi dengan apa yang terjadi itu, saudara. Itulah hikmat, dan itulah pengertian. Nah, itulah orang-orang Bani Isakar. Anda bayangin ya, Amsal kan berkata, karena banyak penasihat, maka kokohlah kerajaan, saudara. Karena ada banyak penasihat yang mengerti apa yang harus diperbuat. Bukan orang penasihat-penasihat yang menyebarkan hawa nafsu, atau penasihat-penasihat yang menyebarkan ketakutan. Coba bayangin, rombongannya Daud itu dipenuhi dengan orang-orang yang seperti ini, saudara. Tapi ya, orang yang bisa memegang lembing dengan tangan kanan maupun tangan kiri. Wah, coba saudara, orang-orang yang luar biasa. Apakah mereka mengabdi kepada Daud? Sebenarnya tidak, saudara. Nanti kalau Anda lihat ya di beberapa
bacaan tentang Daud, orang bisa sekonyong-konyong meninggalkan Daud, saudara. Mereka semua datang kepada Daud karena mereka membutuhkan figur. Mereka membutuhkan satu simbol perlawanan. Mereka membutuhkan satu motivator, inspirator. Bukan karena mereka mengabdikan diri, Daud jadi bosnya, mereka jadi kacungnya. Cara Daud memerintah itu beda, saudara. Ya, cara Daud memerintah itu bukan dia bosnya, orang jadi kacungnya dia, enggak, saudara. Sehingga orang itu begitu loyal dengan Daud, bukan karena kacung dengan majikan, karena mereka itu keluarga, mereka itu klan, mereka menyerah submission. Submissionnya adalah submission yang luar biasa, berdasarkan karena filio, simbiosis, mutualisme. Ya kan? Mereka membutuhkan tempat aktualisasi diri dan Daud menyediakan tempat aktualisasi diri itu. Sehingga bisa sekonyong-konyong mereka pergi, saudara. Bisa sekonyong-konyong mereka meninggalkan Daud. Dan itu terjadi ya. Contohnya waktu di Siklag, kan? Waktu di Siklag kan Daud tiba-tiba mau dilemparin pakai batu sama pengikutnya sendiri kan. Nah, itulah yang terjadi sudah dalam sebuah komunitas, kenyataannya ada seperti itu. Karena ada belum dewasa. Ya ada komunitas yang belum dewasa, tetapi cara Daud menanganinya, dia tenang, saudara. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, dia selalu serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan itu yang saya harapkan dari komunitas, dari setiap kita, setiap Anda dan saya. Karena Anda dan saya, kita semua dalam satu komunitas, Anda mungkin juga punya komunitas sendiri. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, kita punya leadership, bukan sebagai bos, tetapi sebagai, saudara? Sebagai sahabat, sebagai kakak, sebagai ayah. Ya, bukan sebagai bos. Kepemimpinan di dalam komunitas gereja itu bukan sebagai bos, saudara. Dan sayangnya saat ini banyak yang hilang kepemimpinan yang di dalam Alkitab ini. Banyak orang menjadikan gereja ini menjadi perusahaan, ya. Sehingga di situ ada majikan dan di situ ada anak buah. Nah, konsep itu lalu orang-orang datang kepada kita, lalu mereka berpikir kita seperti itu. Nah, cilaka, saudara. Kita di framing bahwa kita seperti itu. Bahwa saya bisa mecat orang seenaknya. Nggak bisa, saudara. Saya nggak bisa pecat orang. Kita ini adalah komunitas. Di mana komunitas ini tumbuh sendiri, ya, terbentuk sendiri, strukturnya dirapikan, tetapi bukan pecat-memecat. Dan saya juga berharap ya para pengurus juga jangan pecat-memecat, saudara ya. Kecuali dia melanggar aturan yang kriminal, yang cenderung kriminal. Anda hentikan sementara sampai dia bertobat, sampai menyadari kesalahannya. Beda ya, saudara ya, Anda memecat. Memang Anda siapa? Kita ini siapa memecat orang? Kita ini komunitas, saudara. Bukan perusahaan. Ya, saudara ya. Itu ingat-ingat. Dan kalau Anda punya komunitas seperti itu, nanti Anda akan punya orang-orang yang bagus. Tapi kalau Anda hubungannya, kita ini adalah karyawan dengan majikan antara satu pengurus satu yang pengurus lain, saya majikan saya di atasnya, kamu itu anak buah saya. Nah, maka ya itu ya akhirnya menciptakan intrik politik. Berapa kali orang memframing kita dengan intrik politik? Saya selalu bilang, enggak. Lurus, lempeng, belak-belakan. Ya, saya bilang tidak boleh ada intrik, tidak ada politik di dalam komunitas kita. Tidak boleh, saudara. Apalagi untuk keuntungan pribadi, untuk ngambil uangnya kita ya. Wah, itu jelas itu enggak. Tabrak aja. Tabrak dengan apa? Dengan peraturan yang kita sudah sepakati. Itu cara mengatasi intrik politik, tabrak saja. Saya bilang tabrak aja dengan peraturan yang ada. Pokoknya kita sesuai aturan aja. Itu, saudara ya. Nanti nggak ada intrik politik.
Dan jangan digantung, seperti putusin mau apa ya. Sehingga orang jangan nunggu-nunggu seperti orang mau nasibnya digantung. Nggak boleh, harus diputusin. Ya, keputusannya ditunda, ya, keputusannya ditunda adalah cikal bakal dari intrik dan politik di dalam perusahaan, juga di dalam komunitas. Pemimpinnya nggak tegas sama menunda-nunda keputusan, ya itu akan membuat sebuah organisasi atau sebuah komunitas itu rusak. Karena pemimpinnya nggak tegas, ya nggak jelas aturannya. Hari ini besok bisa beda, ya kan? Hari ini buat orang ini bisa begini, hari itu besok harus tegas, jelas. Kedua, keputusannya ditunda-tunda. Orang nunggu-nunggu keputusan ditunda-tunda, orang bingung. Nah, itu yang membuat komunitas menjadi rusak. Ya. Rusak, saudara, keputusan yang tunda-tunda, orang ya jadi balik pertama lagi, jadi nggak jelas kalau sesuatunya. Itulah perlunya dari ketegasan, ada kejelasan, maunya bagaimana. Itu, saudara, ya. Di kita rata-rata para pengurus nggak suka berintrik, saudara, karena kita belak jeder. Ya. Tenang, saudara. Jadi konflik ya ada ya karena tidak ada intrik politik, konfliknya akan terbuka. Tapi kalau intrik dan politik terjadi, konfliknya diam-diam aja, meneng-menengan. Tapi wah, itu perang dingin. Nah, itu tidak boleh. Kita harus di dalam komunitas kita harus menjadi komunitas sehat yang terbuka, apa adanya. Itu nanti orang akan tahu kita mau apa, kita arahnya kemana. Orang mau ikut main enak, yuk ikut main bareng. Nah, tapi kalau ada diem-dieman, orang ikut main susah. Ini arahnya kemana anginnya, udah jadi temen dah. Tapi kalau kita komunitasnya terbuka, open, jeder, orang ikut main, udah aturan mainnya jelas. Aturan mainnya harus jelas. Nah, itu yang mau kita bikin, aturan main yang jelas, saudara. Nah, tentu saja kita tadi membutuhkan orang-orang isakar, di mana orang-orang ini punya pengertian, ya apa yang harus diperbuat. Kita butuh orang-orang seperti ini. Ya orang-orang yang punya inisiatif, dia tahu mesti ngapain. Kita tahu dia kapan dia mesti ngomongin, kapan mesti diam, kapan mesti perlu ya saudara ya. Itulah makanya bukan intrik, itu bukan intrik. Dia tahu apa yang harus dilakukan, itu bukan intrik, beda saudara. Kalau intrik itu Anda ngetrik terus, Anda untuk tujuan Anda sendiri. Tetapi kalau orang tahu apa yang harus diperbuat adalah untuk kebaikan bersama, selalu untuk kebaikan bersama pemikirannya, selalu kasih. Kalau tadi intrik dan politik, maka hubungan di dalam komunitasnya itu adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Ya, itu adalah salah satu komunitas yang cukup dewasa, simbiosis mutualisme dibanding dengan Anda saling simbiosis parasitisme kan, saling memakan satu sama lain kan. Komunitas yang simbiosis mutualisme itu salah satu komunitas yang saling yang sudah dewasa. Tetapi kita kan beranjak lebih dewasa lagi, bukan simbiosis mutualisme, tapi sebuah komunitas agape, saudara. Cuma banyak orang mengira yang namanya agape itu berarti Anda bisa dimakan, bisa digoblokin. Nah itu cilakanya itu, saudara. Saya sudah berkali-kali bilang, ya kasih itu disiplin, kasih itu justru ngerti, dia mesti ngapain. Jadi Anda tidak akan pernah bisa menipu orang yang punya kasih agape. Orang yang hidup dalam simbiosis mutualisme, selama saling menguntungkan, dia bisa tutup mata. Tetapi kalau orang yang hidupnya di dalam kasih agape, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Dia jelas. Ya, dia jelas, saudara. Maka dari itu, banyak orang yang mereka berusaha ngetrik kita, berusaha nakalin kita, akhirnya nggak tahan sama kita. Kenapa? Karena dia lebih mencintai kebutuhannya. Dia lebih mencintai posesifnya, kemarin kita sudah belajar, daripada melayani komunitas. Tapi dia lebih milik ini untukku, apa yang bisa aku ambil dari komunitas ini.
berkali-kali ya, dari zamannya ceker babi sampai dengan hari ini ya. Kita selalu mengalami seperti itu. Wajar, saudara. Di komunitas manapun orang selalu bertanya, komunitas ini menguntungkan aku dalam hal apa? Dan rata-rata kan materi. Aku bisa dapat apa? Ya, ada yang terang-terangan ya, beberapa waktu yang lalu ya, terang-terangan memang karena mau minta duit, ya kan? Begitu ternyata aturannya banyak, undur dia ya, sambil ngoceh-ngoceh ya, saudara ya. Nah, itulah komunitas, saudara. Nah, lalu kita bagaimana, tinggal nggak usah ngoceh, nggak usah ngomel, nggak usah marah. Kita tahu itu pasti akan terjadi dan itu pasti ada. Ya, itu selalu ada. Jangan takut, saudara. Jangan kecil hati. Nah, banyak orang terus kalau udah ngalamin begitu dia kapok. Jangan. Karena Tuhan sedang bekerja di dalam hati kita supaya Anda ngerti hatinya Tuhan. Betapa kita juga suka mempermainkan Tuhan dengan cara seperti itu. Butuh etok sama Tuhan. Ya kan? Sebenarnya dari Anda semua yang melayani di komunitas ini, lalu Anda punya orang-orang yang seperti itu, yang aneh-aneh begitu, coba Anda balikin kepada Anda sendiri. Kita sama Tuhan juga suka begitu ya. Seperti orang-orang yang Anda layani ini, yang butuh etok, saudara. Ya kan? Yang cuma pengen menang sendiri saja, untukku dan untukku. Itu kan faktanya seperti itu. Begitu tidak menguntungkan lagi, Tuhan tidak menguntungkan lagi, Anda kan seperti Demas, tinggalkan. Ngapain? Dan tidak menguntungkan lagi. Ya kan? Anda tidak berpikir bagaimana Anda bisa memberikan kontribusi terhadap komunitas. Tetapi Anda berpikir bagaimana aku bisa ngerampok bahkan dari komunitas. Wah, itu serem, saudara ya. Makanya kita lihat ya, bagaimana orang-orang ini, banyak sekali orang-orang ya yang akhirnya menjadi kecewa karena dia mengharapkan apa yang bisa aku ambil, bahkan apa yang bisa aku rampok. Kalau Anda hidupnya apa yang bisa aku berkontribusi, apa yang bisa aku berikan untuk komunitas, ya banyak ya, banyak sekali ya. Tadinya dia hanya apa yang bisa aku berikannya buat pelayanannya. Sampai akhirnya dia bisa dipulihkan, saudara. Sampai akhirnya dia bisa malah karena apapun yang Anda berikan kepada komunitas, ya komunitas itu selalu akan memberikan, komunitas apapun ya, saudara, mau dimanapun, mau itu organisasi preman, mau itu, setiap kali Anda investasi ke dalam komunitas, investasi waktu, tenaga pikiran, perhatian, uang, segala macam, maka komunitas itu selalu akan memberikan respon. Selalu. Tetapi masalahnya Anda tidak bisa mengharapkan respon seperti yang Anda mau. Respon pasti ada, tidak mungkin tidak respon komunitas itu. Tetapi kamu jangan pernah berharap bahwa respon itu seperti yang Anda mau. Kalau Anda berharap komunitas punya respon seperti yang Anda mau, itu namanya Anda sedang mendikte komunitas. Itulah yang namanya posesif. Ya, dan akhirnya Anda akan kecewa tinggal di dalam komunitas itu. Nah, ini ada pelajaran ini nanti akan diajarkan di kelas apostolik lebih dalam lagi bagaimana membangun komunitas yang sehat, saudara ya. Itulah sebabnya ya sejak saya masih SMP ya, kami ketika berkomunitas saya mempelajari secara tidak langsung ya, bagaimana orang-orang ini mempunyai motif-motif yang beragam di dalam komunitas, dari motif uang sampai motif seks sampai motifnya karena kesepian atau motifnya adalah karena agape, karena digerakkan oleh agape. Tentu saja Anda jangan berharap, jangan mengira bahwa nanti yang ada dalam komunitas ini adalah orang-orang yang punya agape semua. Enggak, saudara. Saya ngasih tahu Anda ini, tetapi pada kenyataannya mungkin masih jauh dari agape ini, saudara. Mungkin masih jauh, ya kan? Apalagi bagi Anda yang
punya motif-motif nggak jelas, pasti Anda akan kepahitan, pasti Anda akan kecewa berat, pasti, ya. Nah, itulah yang terjadi, ya itulah yang terjadi, dan itulah fakta. Makanya ada orang-orang seperti Demas, ya, yang setelah dia membanding-bandingkan ternyata, kalau dalam bahasa aslinya ya, Demas itu agape kepada dunia. Coba bayangin, ya, Demas itu mencintai dunia, Demas itu agape kepada dunia. Artinya cintanya dia kepada dunia itu tanpa syarat, udah bucin, saudara ya, udah bucin sama dunia ini. Apa loh, turutin deh pokoknya, ya kan? Karena dia itu sudah dicengkram oleh dunia sehingga apapun dia berikan buat dunia ini. Kenapa? Karena dia dari awal ketika dia bergabung dengan komunitas, hatinya nggak beres, nggak lurus. Maka akan terjadi orang-orang seperti itu. Makanya dari itu, saudara, saya selalu menasihatkan, ya sebisa mungkin nggak usah ribut. Kalau meninggalkan komunitas itu wajar keluar masuk dalam komunitas. Tetapi cara Anda keluar dari komunitas itu sebetulnya menunjukkan karakter Anda, saudara. Saya kalau masuk ke sebuah perusahaan, kalau saya keluar, seribut apapun, saya selalu tenang, saudara. Sehingga saya selalu berhubungan baik dengan atasan-atasan saya baik. Ya, kita tidak pernah sampai musuhan dendam. Atasan siapapun, kita tetap baik, saudara. Sekalipun ada konflik, tapi itu saya cepat bereskan. Sehingga kita dengan siapapun baik. Dan suatu ketika saya telepon mereka, mereka angkat. Yuk, makan yuk, yuk kita ngopi yuk. Itu, saudara ya. Kenapa saya bisa keluar dari komunitas? Karena saya nggak puas. Karena selalu ada ketidakpuasan. Tetapi kedewasaanmu itu akan menunjukkan, ya, caramu meninggal komunitas itu dengan meludah atau Anda dengan, wah, yang ini kita nggak bisa ikut nih. Nah, Anda harus bisa memilah tuh, saudara. Kedewasaanmu itu penting. Banyak orang, ya, dengan cara yaitu tadi ya, karena sebenarnya dia belum lahir baru. Karena sejujurnya banyak orang yang belum lahir baru. Dan kita sebenarnya sudah tahu. Saya pun melihat, saya mengamati. Dari cara Anda meninggalkan komunitas, dari cara Anda berinteraksi, sebenarnya kita tahu Anda lahir baru apa enggak. Dari situ kita tahu, saudara. Nah, kalau kasusnya Murtadin ini, nah tadi saya cerita-cerita sama Pak Alek ya tadi sore ya. Oh, itu lebih serem lagi, saudara ya. Lebih serem lagi, saudara, kalau kamu cerita-cerita kasus Murtadin. Dulu kan kita pernah membahas jual beli Murtadin, bisnis Murtadin ya. Mu'alaf dan Murtadin, dua-duanya sama saja. Sama-sama idel, saudara ya. Bahkan ada beberapa yang saya langsung tak tembak, saudara ya. Beberapa orang. Nah, itu dari dulu, saudara ya. Saya pernah ditawarin juga, ini ada baptisan nih 2 orang, ini ada baptisan nih begini. Kalau kamu mau, saya ke sana, begini. Oh, enggak, kita minta duitnya aja, minta mentahannya aja. Nah, kalau sudah begitu, saudara, saya selalu nasihatkan Pak Alex sama Bu Vivin, hati-hati. Dari awal dibentuknya Damar Kasih kita bagus-bagus, saya selalu bilang, hati-hati, ada bisnis Murtadin. Karena ada orang yang kerjanya, jualannya memang jualan baptisan, saudara. Ya, dari dibaptis bawa rombongan, kita sudah tahu. Cuman kita nggak bisa melarang orang dibaptis, kecuali terang-terangan dia sudah tahu dia memang niatnya nggak benar. Tapi kalau dari awal kita nggak ngerti, kita nggak bisa menghakimi, kita tetap baptis. Ya, ada beberapa, saudara ya, ada beberapa yang terus jadi bermasalah. Nggak apa-apa, saudara, jangan kapok. Biar itu hanya Tuhan yang tahu. Setiap orang yang dibaptis, saya wajibkan ikut kelas. Hanya ikut kelasnya sering bolos, saudara. Dari situ saya sudah ngerti, ini orang belum lahir baru, udah haus. Dia tidak haus firman Tuhan. Dari situ saya tahu, saudara, orang ini nggak lahir baru. Ya. Anggap, saudara ya. Itulah komunitas. Welcome in the community. Selalu ada. Jadi saya selalu bilang, saya selalu memberikan kepada Anda semua yang melayani. Ya.
Jangan kaget dengan orang-orang dalam komunitas nanti yang aneh-aneh, biasa. Yang penting respon kita yang baik. Siapa saja, kalau respon itu baik, ya maka buahnya akan baik. Nggak usah marah kalau orang itu mengecewakan, biarin saja. Pokoknya kita sesuai dengan aturan saja. Karena uang yang Anda pegang adalah uang dari masyarakat. Itu saudara ya. Itulah komunitas. Itulah bagaimana Anda bisa membangun komunitas. Anda mau pilih komunitas yang simbiosis parasitisme, saling makan, atau simbiosis mutualisme, mau saling menguntungkan, saling support, atau yang lebih lagi, ya sebuah komunitas agape, di mana apa yang bisa aku berikan, karena kita punya cinta yang melimpah untuk sesama, apa yang bisa aku berikan. Wah, itu sudah kedewasaan Tuhan, saudara. Kalau yang simbiosis mutualisme itu semua organisasi bisa, saudara. Ya, tapi kalau kisah ceritanya komunitas agape-nya Kristus, wah itu jarang, saudara. Nah, pada akhirnya orang-orang yang kecewa ini, ya, dari caranya dia kecewa, nah itulah yang namanya mencintai dunia. Dari caranya dia kecewa dan bagaimana dia kemudian dalam tanda kutip ya, meludahi komunitas itu. Kita tahu ini orang belum lahir baru. Ya, karena kalau orang lahir baru, sekalipun dia tidak cocok dengan komunitasnya, dia akan ngomongnya pun baik. Dia akan menjaga segala sesuatunya. Karena apa? Roh perseteruan, percideraan, amarah, ya, fitnah itu datangnya dari mana? Dari orang-orang yang tidak dipimpin oleh roh. Ya. Nah, dari situ kan kita ngerti orang ini lahir baru apa enggak. Jadi jangan kecil hati para pengurus. Ya, juga jangan berpikiran negatif. Pokoknya aturannya begini. Kita gitu saja. Ya, beberapa orang yang saya tegur kasih tahu malah ngamuk-ngamuk, ya, malah menghakimi saya. Ya, pokoknya aturannya begini. Susah kalau udah ngomong orang sudah motifnya udah nggak benar, susah saudara. Anda sebaiknya ngomong pokoknya aturannya begini, udah selesai. Ya, karena mau pinter-pinteran ngomong, oh saya lebih pinter ngomong. Cuma buat apa? Sia-sia. Ya, kalau mau pinter-pinteran ngomong, tak jamin saya lebih pinter ngomong, saudara ya. Sebenarnya kan begitu, kalau mau pinter-pinteran ngomong, saya pasti lebih pinter ngomong. Tapi buat apa ngomong sama orang seperti itu? Ya kan? Jawablah orang bebal menurut kebebalannya, supaya dia jangan merasa dirinya berhikmat. Jadi ngapain? Saya buang waktu, saudara. Ya kan? Akhirnya cuma jawab-jawaban. Yang berapa banyak. Makanya jangan. Kita pokoknya aturannya begini. Udah nggak usah banyakkan menjelaskan. Ya, nggak usah banyakkan menjelaskan, nggak usah kebanyakan intrik, nggak usah kebanyakan energi sampai marah-marah. Pokoknya aturannya begini. Udah gitu saja jawabannya, saudara. Pokoknya aturannya begini. Kita sudah sepakat. Ya, saudara ya. Itulah aturan di dalam komunitas rombongan Nabi ke-26. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.